kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita bernyanyi. Yuk, ayo kita nyanyi lagu Selamat Pagi Bapa. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di sorga, berikanlah bagi kami hati yang setia dan kudus, pikiran yang baik serta kemauan yang sungguh-sungguh untuk melaksanakan kehendak-Mu. Berilah kepada kami damai sejahtera-Mu, sehingga kami dapat berbahagia dalam lindungan-Mu. Kami hanya dapat mengandalkan kuasa firman-Mu untuk melawan musuh-musuh kami. Lindungilah kami dan kuatkanlah melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik yang kami kasihi, yang beribadah di rumah, kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan yang kelima. Demikian Taurat Tuhan, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Shalom adik-adik. Shalom, Mbak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Sekolah minggu. Yes, I am. Abang undang bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Happy ya, Happy. Sambil tepuk tangan ya.
hatiku, mendidih hatiku, mendidih hatiku. Ku selalu ingat di atas dosaku. Tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mendidih hatiku. Wah, sudah mendidih nih pasti adik-adik hatinya kan di rumah. Sekarang abang undang adik-adik untuk duduk kembali. Kita pengen bernyanyi hari ini harinya Tuhan. Siapkan persembahannya, ditaruh di sebelah kanannya adik-adik. Jangan sampai ada yang tahu persembahannya. Jangan digulung-gulung, dilipat yang rapi, terus nanti dimasukin ke kantong persembahan. Oke, sekarang kita menyanyikan lagu Allah itu baik. Firman Tuhan, mari adik-adik mempersiapkan Alkitabnya, alat tulisnya, buku tulisnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan lagu Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus
Yesus ku tak masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Terima kasih Tuhan atas berkat rahmat-Mu hari ini. Kami masih bisa mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu yang akan disampaikan guru-guru sekolah minggu. Berkatilah guru-guru sekolah minggu yang adalah dimanapun berada ya Tuhan Yesus, yang menyampaikan sedikit firman-Mu. Berkatilah menjadi terang untuk di dalam dunia ini, dan berkatilah juga untuk murid-murid sekolah minggu yang mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu dapat bisa berguna dalam kehidupan adik-adik yang ada di rumah. Inilah doa kami yang sempurna, terimalah dalam anak-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom kelas kecil. Yuk, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kakak mau adik-adik yang di rumah dalam sikap siap, duduk manis, dan siapkan telinganya. Hari ini kakak mau cerita tentang orang Samaria murah hati. Ada seorang Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem menuju Yeriko. Tiba-tiba datanglah para penjahat yang merampoknya. Para penjahat itu memukulnya hingga hampir mati lalu meninggalkannya. Jadi adik-adik, setelah dia diambil harta bendanya oleh para perampok tadi, kemudian ia dipukuli hingga hampir mati lalu ditinggalkan. Setelah itu, ada seorang imam melewati jalan itu dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi seorang imam itu tidak menolongnya dan melewatinya. Jadi ini ada seorang imam melewati jalan tersebut dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak, tetapi dia tidak menolongnya, dia lewat begitu saja. Lalu kemudian ada seorang Lewi melewati jalan itu dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak, tetapi seorang Lewi tidak menolongnya dan melewatinya. Nah, begitu juga sama orang Lewi, dia lewat situ dan dia melihat ada orang Yahudi tergeletak, tetapi dia tidak menolong. Kemudian setelah itu datanglah seorang Samaria yang sedang melewati jalan itu. Orang Samaria itu merasa kasihan melihat orang Yahudi itu, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu orang Samaria itu menghampirinya dan merawat luka-lukanya. Tuh lihat ya adik-adik, jadi ini ada orang Samaria yang lewat dengan keledainya. Dia melihat ada orang Yahudi tergeletak tidak berdaya. Nah, jadinya si orang Samaria ini menolong orang Yahudi tersebut. Nah, dia merawat luka-lukanya orang Yahudi itu. Kemudian ia menaikkan orang Yahudi itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu orang Samaria itu membawa orang Yahudi itu ke penginapan untuk dirawat. Besoknya orang Samaria itu membayar biaya penginapan dan perawatan orang Yahudi tersebut. Nah, menurut adik-adik, siapakah orang yang murah hati itu? Kalau yang dari tadi dengerin kakak cerita, pasti dia tahu siapa yang menolong orang Yahudi tadi. Apakah seorang imam, apakah seorang Lewi, apakah seorang Samaria? Jadi adik-adik, dari kisah orang Samaria murah hati ini kita diajarkan untuk
saling mengasihi sesama manusia, tidak memandang siapapun itu. Dengan demikian, kita mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Oke adik-adik, sampai sini cerita kakak. Semoga adik-adik mendengarkan di rumah dan adik-adik menerapkannya dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Sekian firman Tuhan dari kakak, sampai berjumpa di minggu-minggu selanjutnya. Dadah. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kak Tania. Walaupun secara online melalui ibadah sekolah minggu, tapi kakak percaya tidak mengurangi sukacitanya adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan kali ini. Oke, kali ini kakak mau bercerita tentang salah satu tokoh Alkitab, seorang panglima perang yang bernama Naaman. Ada yang udah pernah dengar ceritanya? Tunjuk tangan. Oke, yang belum pernah dengar ceritanya kakak ceritain, tapi yang udah pernah dengar ceritanya kakak ceritain lagi supaya adik-adik bisa ingat. Jadi dulu ada suatu bangsa yang bernama bangsa Aram, yang dipimpin oleh seorang raja bernama Raja Aram. Nah, Raja Aram ini punya banyak pasukan, punya banyak prajurit, punya banyak panglima, punya banyak perwira. Tapi dia punya satu perwira kesayangan yang bernama Naaman. Karena si Naaman ini dalam bermacam peperangan yang dilakukan oleh bangsa Aram, dia banyak membawa kemenangan. Tapi sebenarnya yang membawa kemenangan ini adalah Tuhan melalui Naaman. Jadi Naaman ini termasuk salah satu kesayangannya Tuhan juga, karena Tuhan banyak memberikan kemenangan melalui Naaman bagi bangsa Aram. Nah, di balik kesuksesannya sebagai panglima perang, si Naaman ini tiba-tiba terserang penyakit kusta. Jadi penyakit kusta itu adalah penyakit kulit yang sulit disembuhkan. Zaman dulu memang banyak banget orang yang kena sakit kusta. Kalau zaman sekarang udah jarang ya terlihat orang-orang yang kena penyakit kusta. Kalau zaman dulu banyak banget. Nah, si Naaman ini udah melakukan segala macam cara, segala macam usaha untuk bisa sembuh dari sakit kustanya, tapi tidak sembuh-sembuh juga. Lalu Naaman ini punya pelayan di rumahnya, seorang wanita muda yang melayani istrinya Naaman. Nah, si pelayan muda ini mendengar bahwa tuannya sakit kusta. Dia mengatakan kepada istrinya Naaman bahwa di Samaria, satu kota di bangsa Israel, di wilayah bangsa Israel, di Samaria ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Nah, istrinya Naaman begitu mendengar kabar itu langsung mengatakan kepada suaminya, si Naaman, bahwa di Samaria ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Nah, Raja Naaman setelah mendengar dari istrinya, dia mengatakan kepada Raja Aram. Nah, si Raja Aram ini begitu tahu bahwa panglima perangnya akhirnya menemukan seorang nabi yang bisa menyembuhkan penyakitnya, dengan gembira dia menerima bahwa Naaman akan pergi ke wilayah bangsa Israel, ke kota Samaria. Akhirnya Raja Aram menulis surat kepada raja bangsa Israel yang waktu itu dipimpin oleh raja bernama Raja Yoram. Ya, jadi Raja Aram menulis surat kepada Raja Yoram untuk menerima Naaman supaya bisa berobat kepada seorang nabi di Samaria. Akhirnya Raja Yoram menerima surat tersebut, tapi Raja Yoram merasa bahwa itu adalah salah satu siasat atau salah satu trik untuk mengajak bangsa Israel berperang, padahal sebenarnya tidak. Nabi Elisa yang mendengar hal itu berkata kepada Raja Yoram. Dia bilang seperti ini, "Biarkan Naaman datang kepadaku
supaya semua orang akan tahu bahwa masih ada Allah yang sanggup menyembuhkan. Akhirnya Raja Yoram mengizinkan Naaman untuk datang ke wilayah bangsa Israel, ke kota Samaria. Datang tuh si Naaman ke kota Samaria, dia membawa beberapa pelayannya, dia juga membawa beberapa kereta-kereta kuda, dan sampailah di depan rumah Nabi yang bisa menyembuhkan segala penyakit, yaitu Nabi Elisa. Ya, ketika Naaman sudah sampai ke depan rumahnya Nabi Elisa yang tahu bahwa Naaman udah di depan rumahnya, dia nggak langsung keluar. Justru dia menyampaikan kepada pelayannya untuk mengatakan pesannya kepada si Naaman melalui pelayannya yang bernama Gehazi. Pesannya seperti ini: mandilah sebanyak 7 kali di sungai Yordan, engkau akan sembuh. Nah, Naaman diperlakukan seperti itu merasa sangat marah, hatinya panas. Seenggaknya Naaman keluar untuk mengatakannya langsung kepada seenggaknya Nabi Elisa keluar untuk mengatakan langsung kepada Naaman bahwa dia akan disembuhkan, topang tangan. Nah, Naaman berpikir seperti itu, tetapi yang dikatakan Nabi Elisa melalui pelayannya sungguh hal yang remeh untuk Naaman. Seenggaknya dia harus dihormati karena dia seorang panglima perang yang besar gitu. Tapi akhirnya Naaman pergi dengan hati yang panas. Nah, dalam perjalanannya para pegawai Naaman justru menenangkan hati Naaman. Para pegawainya bilang seperti ini: Tuan, jika Nabi itu menyuruhmu perkara yang susah, bukankah engkau pasti mengerjakan? Ayolah Tuan, jangan meremehkan perkara yang mudah ini. Mandilah dan engkau akan sembuh. Lalu akhirnya Naaman memutuskan untuk menuruti perintahnya Elisa. Mandilah Naaman di sungai Yordan. Nah, setelah kan tadi Nabi Elisa bilang harus mencelupkan dirinya sebanyak 7 kali. Naaman mencelupkan dirinya sebanyak 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, dan yang ke-7 kali dengan ajaibnya terjadilah mujizat. Kulit Naaman tiba-tiba hilang kustanya. Dalam sekejap Naaman sembuh dari penyakit kusta. Nah, setelah dia tahu dia sembuh, Naaman cepat-cepat berpakaian, lalu dia kembali lagi ke rumahnya si Elisa untuk mengatakan bahwa dia sudah sembuh, bahwa dia sangat bersukacita, dan bahwa dia berterima kasih kepada Naaman. Dan saat itu juga Naaman menyadari bahwa Allah yang disembah bangsa Israel, Allah yang disembah oleh Nabi Elisa adalah Allah yang hidup. Dan saat itu juga Naaman memutuskan untuk menyembah Allah bangsa Israel. Nah, adik-adik, dari cerita Naaman tadi kita belajar untuk saling merendahkan hati, bahwa mujizat terjadi karena kerendahan hati. Naaman berpikir bahwa untuk sembuh dari penyakitnya mungkin Nabi Elisa akan memakai cara-cara yang sulit. Tapi Nabi Elisa tidak mengira bahwa Naaman tidak mengira bahwa Nabi Elisa hanya menyuruhnya untuk mencelupkan dirinya ke dalam sungai Yordan, yang bila dibandingkan dengan sungai-sungai lain di kota Damsyik masih banyak sungai-sungai yang lebih bagus daripada sungai Yordan. Menurut Naaman ini adalah hal yang sangat remeh, apalagi Nabi Elisa menyampaikannya melalui pelayan yang tidak mengatakannya langsung gitu. Awalnya Naaman tidak menerimanya, tapi dengan bujukan dan rayuan para pegawainya, akhirnya Naaman memutuskan untuk mengikuti caranya Nabi Elisa. Dia merendahkan dirinya dan merendahkan hatinya untuk mandi dan mencelupkan tubuhnya 7 kali ke sungai Yordan. Maka itulah terjadilah mujizat. Mujizat terjadi karena kerendahan hati. Oke, sampai sini cerita Naaman buat adik-adik kelas besar. Kakak harap adik-adik kelas besar
bisa boleh saling merendahkan hati antara yang satu dengan yang lainnya. Oke? Selesai sampai di sini. Sebelum kakak tutup, mari kita bersatu dalam doa. Adik-adik semuanya sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa untuk satu kesempatan yang Tuhan berikan pada kami untuk mendengarkan sedikit dari firman-Mu, cerita dari Naaman, seorang panglima perang yang sembuh karena kerendahan hatinya. Tuhan, jadikan kami anak-anak yang rendah hati terhadap sesama kami, terhadap orang lain, supaya kami boleh mengikuti jejak Naaman yang boleh sukses ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan aktivitas kami saja dalam tangan Tuhan. Berkati setiap anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan, supaya mereka boleh melakukannya di kehidupan mereka masing-masing. Berkati juga bangsa kami yang masih dalam pergumulan pandemi COVID-19 ini Tuhan, biar kiranya Indonesia boleh segera pulih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin. Sampai ketemu lagi adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Oke, waktunya kita untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini. Adik-adik, aku mengundang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah tulus
persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebagian dari pemberian sebagai tanda terima kasih atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu dan menggunakannya demi pengembangan kerajaan yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami mau bersyukur kepada-Mu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jangan kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.